Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi forum Daily Curhat. Jadi buat teman-teman yang mau curhat, siapa tahu nggak punya teman curhat, sini saya ladenin. Tapi mudah-mudahan jawabannya benar. Kalau jawabannya salah, ya mohon dimaafkan teman-teman. Tapi nanti teman-teman bisa lega. Mudah-mudahan ya. 15 menit tiap hari. Insya Allah. Yuk. Woi, ya, belum ada yang ngacung nih tumben. Yuk, yuk. Wah, Mas Pasisan paling rajin ini. Pengejar ilmu, yuk. Mudah-mudahan saya jawab, yuk Mas Pasisan, yuk. Ya, halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kang mau tanya nih. Jadi gini, saya tuh mau ngiklanin yang GMV Max Auto dulu nih sebelum ke Loas ya, untuk produk-produk yang baru lah di toko cabang saya. Nah, cuman kan sekarang berhubung udah mahal ya Kang ya. Nah Hmm. itu awalnya kan kalau saya minimal seminggu lah ya Kang ya, seminggu sampai 2 minggu lah. Nah cuma karena mahal gini, kalau kita buat 2 hari gitu misalnya Kang, atau ya 2 hari lah ya maksimal, itu gimana Kang? Apakah apakah efeknya kurang lebih sama karena lebih mahal, atau lebih jelek dari yang seminggu itu tadi gitu Kang? Thank you. Oke, kalau mau main auto, jujur saya pribadi udah nggak main auto ya, nggak kuat. Kalau teman-teman ada energinya untuk memantau harian, auto perlu dipantau harian. Menurut saya kalau main 25.000, eh, thresholdnya bukan hari. Kalau mau cepat, kalau mau agak hemat, itu pengunjung. Kalau udah 100 pengunjung langsung evaluasi. Kalau ternyata dari 100 pengunjung nggak ada engagement sama sekali, kill autonya. 25.000 kayaknya dapat sih. Enggak, tergantung tergantung ini ya, tergantung kategori ya. Kalau yang main fashion sekarang CPC-nya pada murah-murah tuh. Kalau parfum ya kalau nggak salah, iya parfum Mas Fasison, setahu saya agak mahal CPC-nya. Jadi threshold-nya di 100 pengunjung evaluasi, bandingin sama produk winning. Produk winning misalkan engagement-nya conversion rate-nya 3%. Terus kalau ini ternyata 0,5%, lumayan, lanjutin aja. Kalau ternyata 0% banget, tapi kayaknya biasanya kalau produk baru tuh jangan lihat conversion rate deh, lihat add to cart saran saya. Lihat itu targetnya berapa, kalau udah 100 pengunjung, kalau terlalu jauh sama produk winning, mending kill. Kalau agak deket-deket, sabar dulu. Itu sih kalau saran saya buat Mas Persison. Oke, thank you Kang. Berarti yang jadi parameternya itu kunjungannya ya Kang ya, 100 kunjungan, sama Hmm. ATC-nya minimal berapa Kang untuk kita berhenti ke auto ini supaya mampu ke Loas gitu. Oh enggak, justru step pertama bukan langsung ke ROAS menurut saya. Tapi cek dulu, Hmm. ini bakal ada harapan winning nggak? Lihat dari ATC rate-nya. Setahu saya parfum itu di 30%-an. Iya nggak, betul nggak? Produk winningnya Iya, Mas Persison berapa? dari toko saya ya sih, yang toko utama pusat itu segituan lah, dan ya udah jalan Loasnya enak gitu. Kalau yang auto ini, Nah itu hmm, yang sering saya lihat, produk saya ya karena saya tokonya banyak, yang sering saya alami pas main auto itu ATC-nya nol, tapi waktu itu masih main goceng, jadi sabar aja, nanti juga naik sendiri kalau memang lagi tren. Nah kalau main 25.000, wah saya nggak kuat. Jadi ya itu benchmark aja, kalau ternyata dapatnya ATC rate-nya 0% banget langsung kill. Kalau ternyata ya mungkin dapat 15%-an, sabar dulu. Terus ya gitu deh, sabarnya karena 25.000 ya. Itu sih Mas Mas saran saya. oke, terima kasih banyak Kang Gani. Siap, sama-sama. Yuk Mas Low, 777. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya ini pemula banget nih, baru buka toko Hmm, ya. hmm, Nah, terus saya baru upload tuh kemarin-kemarin seminggu yang lalu dah. Saya baru upload, terus ada orderan 4 tanpa oke. dengan sendirinya gitu, Kang. Nah, pertanyaan saya tuh yang pertama, apakah saya lanjut dengan friend order? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya harus iklan dulu baru friend order? Kalaupun emang iklan dulu, iklan apa kira-kira yang cocok kondisi toko kayak gitu, Kang? Gitu, Kang. Kenapa friend order masuk ke radarnya Mas Low? Gimana, Kang? Kenapa berpikir friend order menjadi strategi utama? Karena saya pikir, wah mumpung lagi ada yang beli nih, eee,
biar sekalian aja nih pada beli semua gitu dengan plan order, apa nggak usah gitu Kang? Menurut saya sih nggak usah sih, karena ada Hmm. resikonya loh. Friend order tuh ada resikonya, karena teman yang kita paksa untuk check out, siapa tahu bukan target marketnya. Misalkan saya jualan produk untuk ibu-ibu, Oh tapi gitu. teman saya batangan semua, itu berpotensi, walaupun nggak ada bukti pasti ya, tapi berpotensi Hmm. mengacaukan pikselnya lah, mengacaukan Mm-mm. demografinya. Jadi kalau saya jadi Mas Low, mending belajar iklan daripada musingin itu. Jadi main yang putih-putih dulu aja lah kalau newbie mas, saran saya Oh main yang gitu. putih-putih dulu. Iya, soalnya saya Baru juga banget kaget Kang. jualan, baru Iya, berapa saya lama? kaget. Baru baru seminggu Kang saya upload. Terus ada yang pesan. Udah gitu juga saya juga baru stoknya cuma satu dua doang Kang kan awalnya. Terus tiba-tiba ada yang pesan nih. Ada yang pesan sekali 2 botol waktu itu. Ah, saya kaget Hmm, ya. Akhirnya ya udahlah saya kirim aja tuh. Nah, cuma pertanyaan hmm, saya tuh apakah apakah emang kan di saran ini pakai GMP Max Auto kan? hmm. Apakah pakai auto dulu atau langsung ke ROAS aja gitu, Kang? Untuk newbie saran saya auto dulu, karena Oh gitu. biar Oh, belajar. Pasti boncos. Saya yakin 100% boncos. Tapi belajar, budget yang belajar. efektif berapa, Kang? Kira-kira, Kang, Minimal untuk aja, awal? Heeh, minimal aja. Minimalis dulu aja saran saya. 25.000 berarti itu, Kang ya? Iya, paling minimumnya 25.000. Oke oke oke. Siap, Kang Gani. Makasih banyak, Kang Gani. Ya, hatamin dulu ininya, karena kalau udah, ya dah 25.000 nih. Jadi belajari Hmm, kenapa masalahnya di mana. Nah, jadi belajar dulu di situ. Uang oke. belajarnya. Oke? Siap siap. Makasih banyak, Kang Gani. Sama-sama. Yuk lanjut, Mas Supri. Halo Kang, Waalaikumsalam. ya Assalamualaikum. Ini gini Kang, mau tanya untuk ini aku kan jualan herbal. Hmm, Oh. Jadi untuk CVC-nya itu kok mahal. Jadi kayak kemarin tuh sering sih nggak per harian aku lihat, cuma yang sering-sering dilihat tuh kayak 10 klik misalkan habis 80.000, 10 klik misalkan 70 berapa, 60 berapa gitu, padahal kita pakai target ROAS 7 juga biaya segitu, 10 lebih juga biaya segitu. Nah, itu yang mempengaruhi apa ya Kang, bisa mahal-mahal gitu. biasanya yang mahal itu karena dia lagi ngejar upper funnel, alias rebutan. Audiensnya rebutan dari para penjual herbal kan sikut-sikutannya ngeri ya, kayak Liga 4. Iya mungkin bisa. Itu lagi rebut-rebutan upper funnel, tapi kalau dia udah masuk ke lower funnel, dia udah ATC, udah berinteraksi, itu akan lebih murah karena audiensnya punya Mas Suprianto sendiri. Jadi memang itu tergantung kompetisi. Jadi susah sih nurunin CPC itu gimana. Memang nyaris nggak ada yang bisa kita lakukan. Nyaris nggak Iya ada. sih. Betul. Jadi yang apa-apa yang dilakukan, kalau boncos naikin aja roasnya. Kalau pernah winning naikin aja roasnya. Sekarang lagi parah saya lihat ya. Teman-teman ini ngerasain nggak lagi parah banget si galatnya Iya tuh sih, bisa akhir-akhir sampai ini memang minus mahal. 6, minus 7, lagi parah saya lihat belakangan. Itu sih paling komentar saya, Mas Supri. Baik, terima kasih Kang. Ya, mudah-mudahan menjawab ya walaupun agak ngelantur. Yo Siap-siap. Mas Setia Erik. Halo, assalamualaikum Om. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Mungkin buat teman-teman ada saran atau trik khusus ya terkait Shopee Flexi yang ekspor itu loh Om. Itu kalau sudah terdaftar apa bisa dimatikan atau gimana ya? Karena traffic itu benar-benar hancur ini Om. Sudah 5 bulan. buset. Ya, sudah Harusnya lima bisa bulan itu. dimatiin sih. Kenapa? Harusnya bisa dimatiin. Udah Nggak kontak bisa CS. itu Om. Kalau sudah, katanya nggak bisa, cuman suruh matiin toko yang di luar negeri aja sih. Kalau yang di Indonesia dibiarin aja, dan itu katanya nggak ngaruh ke traffic, tapi buktinya ya hancur banget, padahal sudah Star Seller Plus juga tokoku, dan itu sudah toko 6 tahunan tuh. Jadi traffic kalau uh, ada yang beli atau sepi rame itu kan fluktuatif ya Om. Kita kan lihatnya kan pengunjung itu
Itu jauh turun banget, malah kalah sama tokoku yang satunya yang cuman Star biasa. Untungnya punya toko lain. Iya, untungnya punya toko lain. Makanya buat temen-temen kalau ini janganlah ambil yang Shopee Flexi. Itu. Jadi satu hari itu yang lihat, yang ngeklik toko atau yang berkunjung ke toko itu cuman 100 aja. Itu sudah ngos-ngosan banget 100 itu. Jadi ya cuman ngandelin langganan-langganan, pembeli baru drop banget, sudah mulai bulan 9 nanti itu aku itu. September. Komplain bolak-balik juga katanya masih belum bisa dimatikan. Nah, ini terakhir aku keras sih komplain ke CS-nya, itu kan hak kita kok, kenapa nggak bisa dimatikan, malah menjatuhkan seller. Itu sih Om. Mungkin ada teman-teman punya trik atau apa gitu. Siap. At least Mas Setia di sini ngasih pelajaran buat yang lain. Kudu hati-hati main Shopee Flexi. Ya. Hati-hati. Thank you Mas Setia. Siap, itu aja sih Om. Siap, alhamdulillah, yang sabar ya. Siap. Oke, makasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Mas Setia sharingnya. Yuk Mas Fania, terakhir Mas Fania, yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Mbak Fania. Yuk. Maaf mau tanya, kan saya punya produk yang penjualannya udah bagus, itu jamu herbal wanita. Itu udah penjualan udah 10.000 lebih, sama yang saya buat paket usaha juga fotonya hampir sama, itu dihapus Shopee Kang. Waduh. Itu ya memang belum BPOM sih. Mungkin karena itu ya. Padahal banyak yang jualan gitu juga, tapi juga masih aman-aman aja. Terus itu kalau misalnya upload lagi dengan gambar yang sama, kira-kira kena ban lagi nggak ya? Itu bukan masalah foto sih sebetulnya, masalah seperti kita naik motor nggak pakai helm aja. Tapi kemarin itu upload lagi itu tetap diterima, itu Kang, tetap bisa tampil itu Kang. Terus ini alhamdulillah hari ini udah laku lagi, mungkin pelanggan yang dulu mungkin ya. Bisa jadi. Itu nggak tahu kriteria mereka nge-ban tuh gimana. Dugaan saya sih mereka manual ya. Kalau ban tuh. Itu kalau misal mungkin karena dilaporkan kompetitor gitu, bisa nggak ya Kang kalau kayak gitu? Bisa. Oh, Bisa banget. makanya. Banyak faktor, salah satunya itu. Kategorinya tak ganti, padahal udah ngiklan lagi, semangatnya lagi bagus-bagusnya, malah ke-ban. Waduh, kasih ya. Ya, sing sabar. Urus aja BPOM-nya. Iya, belum Apa belum. kendalanya nggak ngurus BPOM? Itu kan saya ambilnya di Kalimantan, Kang. Nggak ngeracik sendiri. Sini tuh cuma packing aja. Oh, dia nggak ada. Itu perusahaan maklun profesional nggak? Atau gimana? Ya enggak kayaknya ya, tapi di Shopee udah banyak yang jual loh. Oh ya udah, kalau gitu mah ya banyakin toko aja. Jadi mati satu tumbuh 1000. Terus kalau itu misal hari ini kan cuma laku 2, terus kalau di iklan GMV gitu berani nggak ya? Apa nunggu kalau udah laku banyak ya? Gak apa-apa, iklanin aja. Berani ya? Berani-berani aja, nggak masalah. Oke. Makasih ya, Kang. Makasih. Siap, Tambah sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Salam. Nah itu teman-teman, ini ada 2 kasus ngelawan sistem. Kita itu apa ya? Nggak punya bargain lah, mau sistemnya terserah mereka, walaupun kita udah benar atau gimana. Ya kadang kita juga nggak mudeng ya, misalkan kayak tadi. Itu yang lain banyak kok saya ditilang. Ya kayak ditilang aja. Kayak ditilang yang cerita lucu itu loh, yang ditilang polisi, saya nggak lihat Pak Polisi. Ya udah, yang kemarin juga ditilang. Ya itulah intinya mah, kalau kita melawan sistem, perorangan nggak akan kuat. Makanya kalau bareng-bareng ya, contohnya salah satu forum ini kan kita bareng-bareng, at least sharing knowledge. Cuman kita bisa lebih kolaborasi lebih banyak sih, sellernya kudu kuat. Makanya besok, minggu depan ada Bandung Lautan Seller yang belum daftar, ayo itu ikut yuk ke Bandung yuk. Nongkrong doang sih, tapi ini tonggak pertama buat secara akbar bahwa seller tuh bisa bersatu kok. Hal-hal seperti itu ya risikonya akan rendah sekali kalau kita bersatu.
Oke, itu aja. Mohon maaf ini yang udah ngacung. Besok lagi ya, insya Allah. Assalamualaikum. Besok nggak ada karena Jumat. Besok adanya MBKR Zoom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.